Hai guys, kalian mungkin akrab dengan kalimat menjadi diri sendiri. Kita sering menggunakan frasa tersebut ketika dihadapkan dengan sebuah dilema yang membuat kita bingung untuk mengambil sebuah keputusan. Alhasil, kita melandaskan tindakan yang kita ambil berdasarkan pengalaman dan kebiasaan yang kita miliki. Kalau seseorang biasanya keras, ya dia bakal ngambil tindakan yang keras. Dan kalau biasanya orang itu pendiam, ya orang itu bakal ngambil tindakan berdasarkan kebiasaannya untuk diam. Tidak berhenti sampai di situ. Kita bahkan seolah mendapatkan sebuah validasi perihal karakter yang kita miliki dengan beragam konsep psikologis maupun pseudopsikologis. Sebut saja seperti introvert, extrovert, ambivert, entrostop, dan lain-lain. Ada juga istilah MBTI yang berisikan beragam karakter yang dimiliki oleh manusia. Kemudian ada juga dunia kosmologi atau horoskop, di mana kita mempercayai rasi bintang yang dianggap memiliki keterkaitan erat dengan identitas yang kita miliki. Akan tetapi, di luar semua itu, pada dasarnya, jika kita ingin mempertanyakan secara serius, sebenarnya siapa sih diri kita? Siapa kita yang dahulu? Siapa kita yang sekarang? Dan siapa kita di masa depan nanti? Apakah kita benar-benar yakin akan tidak adanya perubahan dalam identitas maupun karakter yang kita miliki? Sebab, jika kita berkaca pada konsep-konsep yang mewakilkan identitas sebelumnya, seperti MBTI dan lain-lain, kita seolah dibatasi oleh sebuah esensi yang menekankan bahwa karakter kita secara utuh telah ditentukan. Sedangkan, seperti yang kita ketahui, kehidupan yang kita jalani ini sangat amat kompleks, dan kita dapat berubah menjadi seseorang yang sangat jauh berbeda dari yang sebelumnya telah kita kenal. Jadi, siapa diri kita? Well, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus terlebih dahulu membedakan dua jenis kesadaran dalam diri manusia. Pertama adalah kesadaran utuh yang pada dasarnya mampu manusia latih dengan berusaha mengontrol dirinya. Kedua adalah jenis kesadaran yang dapat dikatakan autopilot, di mana seseorang justru dikendalikan oleh pengalaman, kebiasaan, maupun pengetahuan di dalam hidupnya, yang dianggapnya sebagai citra dari identitas yang dimilikinya. Kebanyakan orang berada dalam jenis kesadaran yang kedua, di mana kehidupan serta kesadaran yang dimilikinya dikontrol oleh realita yang dihadapi, hingga pada akhirnya untuk menentukan identitas pada dirinya sendiri, mereka harus mengkaitkan hidupnya pada konsep-konsep yang telah disediakan perihal siapa dirinya dan seperti apa hidupnya. Jadi, ketika orang yang berada dalam kesadaran autopilot ditanya siapa dirinya, maka kebanyakan akan menjawab berdasarkan karakter yang ia miliki, atau berdasarkan pengalaman yang dirinya punya, bahwa saya ini fulan berasal dari kota A atau kota B dan lain-lain. Tapi, untuk tipikal orang yang pertama, yang berusaha mengontrol dirinya sedemikian rupa dalam setiap keputusan yang diambil, tentu akan sangat amat sulit ketika diberi pertanyaan tentang siapa dirinya. Mengapa demikian? Sebab ia sadar akan beragam perubahan dan kompleksitas dalam hidup yang tidak dapat dengan mudah diwakilkan oleh sebuah karakter atau identitas khusus dalam diri manusia. Dirinya juga sadar bahwa kehidupan menuntut adanya peningkatan kualitas diri, dan hal tersebut hanya mampu dilakukan oleh seseorang yang tidak terjebak dalam klasifikasi atau pengkategorian berdasarkan konsep psikologis tertentu, yang pada dasarnya juga hanya merupakan buatan seorang manusia gitu. Jadi, ketika kita bertanya pada diri kita sendiri, siapa diri kita? Kira-kira kita jawab apa? Jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Sekian Konsultas Hening, sampai jumpa.